untuk mengetahui asal-usul diri dalam perilaku musyahidan, ya. Kemudian bagaimana hidup dijalani, berarti mubasyiron, tahu di dunia itu ngapain sih? Maksud di dunia itu nyapo? Maksudnya nyapo atau di dunia itu? Ngapain sih kamu itu harus ada di dunia itu? Kenapa kamu dilahirkan di dunia itu? Kamu tuh mengalami proses apa sih? Mengetahui bagaimananya, mengetahui hakikat hidup yang disebut hakikat tanda petik. Hakikat itu ada elemen, hakikat itu sebuah elemen, bukan semata-mata faktor, sebuah elemen yang mendasar adanya zat yang akan adanya zat. Kemudian mengetahui tujuan dengan pasti, ini untuk mengetahui tiga hal ini, nadhiron, ya, nadhiron, iki lo tujuane, iki lo enek sing tukang nyetir, itu mutlak harus ada yang hak sah dan wewenang menunjukkan. Wera iso golek dewi, golek ilham, sebenarnya kan begitu. Kalau ini menurut ajaran guru kita Risalah Rasul diutus itu kaitannya karena dia berfungsi untuk menunjukkan supaya manusia itu mengetahui dengan pasti apa itu kehidupan. Dari para rasul diutus itu supaya hamba itu mengetahui dengan pasti asal usulmu itu kau iki lho, ditunjukkan. Nek Nabi Muhammad ditunjukkan iki lho, di dunia itu begini loh, ini loh, ini loh, tujuanmu tuh ini loh, begitu. Jadi Nabi Muhammad demi Allah tidak mengajarkan ilusi pengetahuan. Nabi Muhammad tidak mengajarkan yang bersangkutan, Nabi Muhammad sendiri dan hamba-hambanya untuk menjadi delisioner. Nabi Muhammad tidak mengajarkan para hambanya untuk berhalusinasi akibat ajaran ilusi, sebuah konsep, sebuah tesis, sebuah narasi, sebuah kalimat, begitulah santriwan, santriwati, karena keduren bahasane, sebuah kalimat. Nabi Rasul tidak mengajarkan sebuah kata dan kalimat, wawasan-wawasan yang tidak bisa dibuktikan, yang tidak ada manfaatnya, yang hanya digunakan untuk perdebatan, yang hanya digunakan untuk apalagi olo-oloan, yang hanya digunakan untuk membuat fitnahan, yang hanya untuk menjadikan seseorang itu merasa diri hebat, kemudian menjatuhkan orang lain. Sama sekali para nabi tidak membangun ilusi pengetahuan yang tidak ada manfaatnya dengan kehidupan. Para nabi itu tidak membuat ilusi gitu. Bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka, bercerita tentang pahala, bercerita tentang widodari isine surga, bercerita tentang air susu madu, tapi tidak bisa dibuktikan, hanya cerita. Itu namanya ilusi pengetahuan. Ilusi pengetahuan ini akan memberikan satu bentukan karakter seseorang yang berpedoman pada ilusi. Wawasannya banyak tapi bersifat ilusi, nggak bisa dibuktikan. Objeknya tidak dikenali, tidak jelas. Pengamatnya juga tidak tahu, kan gitu. Pengikutnya hanya ikut-ikutan, tidak ada experience, tidak ada pengalaman, pembuktian. Nah, ini kan kebalikannya dari sebuah prasyarat sebuah sains, kan gitu. Karena ilmu itu pasti ada objeknya. Ilmu setiap orang bisa mengalaminya, bisa membuktikannya. Pelakunya tidak hanya ikut-ikutan, tapi dia mengetahui seperti yang dia mengikuti orang yang diikuti, kan gitu. Kemudian dari mana dia mengamati, kan prasyarat ilmu. Nabi nggak mungkin mengajarkan ilusi. Nabi Muhammad, Nabi Isa, semua nabi lah, semua rasul. Antara Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim sampai Nabi Daud, Nabi Daud sampai Nabi Muhammad, karena nggak terputus tatok mutawatir. Itu nggak mungkin mengajarkan ilusi. Nggak mungkin Nabi ditanya, ya Nabi, ya Isa,
Ya Muhammad, bagaimanakah sebenarnya keadaan surga? Terus Nabi ngendikan, surga itu tempatnya enak, surga itu guyub rukun, surga itu segala buah yang kamu inginkan ada, makanan yang kamu senangi ada, susu madu lengkap jenisnya. Di dunia itu enak pirang jenis madu, di dunia enak pirang jenis susu, di kono reno susu itu. Dan kamu nggak perlu merah susu, cukup meteti susu teko dhewe, rambutan teko dhewe, apel teko dhewe, boto teko dhewe. Ini pengen bukti boto teko dhewe, ngelokne kancamu diantem karo boto, teko datang sendiri botone. Gak terima boto, tangannya kepel iso moro. Terus kemudian kita tanya lagi, ya Nabi informasi itu dapat dari mana? Dari kitab ini, dari buku ini. Itu duduk Nabi itu berarti. Jadi Nabi mengajarkan ilusi pengetahuan. Apa iya Nabi mengajarkan ilusi? Enggak kan? Percaya kan? Sepakat tak? Saking model sepakatan mana? Rasionalnya nompo toh kan?